Bapak Jokowi adalah harimau Jawa. Tiada gentar dengan segala mara bahaya, dan beliau saat ini telah menunjukkan taringnya kepada dunia. Beliau akan datang ke negara Ukraina dan Rusia untuk mendamaikan mereka. Misi besar Jokowi kunjungi Ukraina dan Rusia, bangun dialog, hentikan perang. Bapak Presiden datang ke sana dalam rangka gencatan senjata tercipta di Ukraina. Nah, yang kedua adalah saya berharap Bapak Presiden datang dalam rangka mengakhiri tragedi kemanusiaan. Apakah kemanusiaan yang ada di Ukraina, di mana para warga sipilnya banyak yang terdampak, apalagi kalau Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada kedua pemerintahan bahwa Indonesia akan berkontribusi terhadap peacekeeping operation sepanjang memang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga gencatan senjata itu. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Tetapi setidaknya sebagai sahabat ya, Indonesia sahabat dari Rusia dan juga dari Ukraina, ini dapat menjadi bagian di dalam meminta mereka sebetulnya untuk setidaknya menyelesaikan masalah konflik ini. Bapak Presiden akan tentu saja menyampaikan bahwa perdamaian menyelesaikan masalah ini secara dengan jalan perundingan itu akan lebih konstruktif ya, dan tentu saja akan mengurangi dampak-dampak kemanusiaan lanjutannya. Sebuah pergerakan atau manuver yang sangat berani, a very bold maneuver from our president terhadap para pemimpin dunia gitu, bahwa we call their bluff. Apa yang dilakukan sama Pak Jokowi, kalau yang saya nih, ini bahasa saya ini bahasa pujian loh, cuman istilahnya istilah sederhana banget. Seorang preman desa gitu, kata Mas Jokowi kiopo, kata Mas Jokowi, udahlah kalau kalian nggak berani datang ke sini, saya ada yang datang ke kalian. Rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina terus menjadi sorotan. Terlebih situasi di ibu kota Kiev kini kembali memanas seusai diserang Rusia pada Minggu 26 Juni. Pakar menyebut ada 3 risiko ancaman keamanan yang perlu diwaspadai Pas Pampres saat mengawal RI1. Hal ini disampaikan Direktur di Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib dalam program yang disiarkan Kompas TV. Ridwan mengatakan risiko pertama merujuk pada teori keamanan collateral damage atau dampak yang tidak disengaja. Sebagai contoh adalah ledakan yang menghantam Kiev pada Minggu 26 Juni pagi waktu setempat. Ridwan mengatakan seandainya ada hal yang tidak diinginkan, seperti rudal dijatuhkan di dekat istana kepresidenan Ukraina. Rudal tersebut belum tentu ditujukan kepada orang dari luar Ukraina, yang dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Namun karena berada di kota yang sama, ini menjadi ancaman risiko keamanan yang harus diwaspadai oleh Pas Pampres. Ancaman kedua adalah Black Ops atau Anonymous Army, yakni adanya pasukan-pasukan gelap yang tidak ingin kunjungan Jokowi tersebut berhasil. Sementara ancaman ketiga yang perlu diwaspadai adalah saat Jokowi berada di Moskow, Rusia. Ridwan menilai banyak pihak yang tak ingin hubungan harmonis antara Jokowi dengan Putin tetap terjaga. Seperti diketahui, Presiden Jokowi memulai kunjungan ke luar negerinya pada Minggu 26 Juni kemarin. Jokowi akan mendatangi sejumlah negara termasuk Ukraina dan Rusia yang saat ini masih berkonflik. Sebanyak 39 Pas Pampres ditugaskan untuk mengawal RI1 saat mengunjungi negara-negara tersebut. Skenario keamanan kepala negara selama kunjungan pun sudah disiapkan dengan matang. Komandan Pas Pampres Maijen Tribudi Utomo mengatakan pihaknya menyiapkan helm, rompi, hingga senjata laras panjang untuk pengamanan Presiden. Tri memastikan seluruh Pas Pampres yang ditugaskan mengawal Jokowi sudah dibekali latihan khusus. Mereka nantinya melakukan deteksi dini berbagai risiko keamanan saat Presiden Jokowi berangkat menemui Presiden Ukraina ataupun Presiden Rusia. Presiden Joko Widodo membawa misi membangun dialog, menghentikan perang, dan membangun perdamaian dalam rencana kunjungan ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pemimpin kedua negara itu pada akhir Juni 2022.
Presiden Jokowi dijadwalkan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, setelah menghadiri KTT G7 di Jerman 26-28 Juni 2022. Pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin diperkirakan dilakukan antara tanggal 29 sampai 30 Juni. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina dan Presiden Zelensky untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, kata Jokowi. Presiden Jokowi menyampaikan pertemuan dengan Presiden Zelensky juga dilakukan guna mendorong terbangunnya perdamaian antara Ukraina dan Rusia, sebab perang harus dihentikan dan rantai pasokan pangan harus diaktifkan kembali. Setelah bertemu Zelensky di Kiev, Jokowi akan bertolak ke Moskow, Rusia menemui Vladimir Putin. Presiden akan membawa misi serupa dalam pertemuannya dengan Putin, baik membuka ruang dialog perdamaian, mendorong dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin hingga menghentikan perang. Presiden Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kiev dan juga Moskow sejak konflik kedua negara terjadi. Menlu RI Retno Marsudi dalam keterangannya beberapa waktu lalu menyampaikan, langkah Presiden Jokowi menemui Zelensky dan Putin untuk mengajukan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan, serta memberikan kontribusi mengenai krisis pangan akibat perang. Menlu Retno menegaskan, meskipun situasi sulit dan kompleks, namun Presiden Jokowi memilih berkontribusi untuk mengatasi perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia dan tidak memilih diam. Komisi 1 DPR RI mendukung langkah Presiden Jokowi yang akan membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia, seiring dengan lawatannya ke Eropa untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 di Jerman. Anggota Komisi 1 DPR Babi Rizaldi memandang langkah Jokowi itu menandakan Indonesia yang kini mulai berperan aktif dalam dunia global, suatu sikap yang menurut Bobi tidak ditujukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Kata Bobi, misi perdamaian yang dibawa oleh Jokowi tentu menjadikan Indonesia dapat turut berkontribusi sebagai peacemaker di tengah konflik Ukraina dan Rusia. Terpenting, upaya Indonesia menjadi penengah konflik juga tidak sampai mengintervensi kedua negara. Peran aktif Indonesia, kata Bobi, harus mendukung kesetaraan mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu motor negara non-blok. Jadi saya rasa ini juga memberikan Indonesia peran yang penting sebagai salah satu kontribusi Indonesia peacemaker. Diketahui Presiden Jokowi bertolak menuju Eropa untuk menghadiri KTT G7 di Jerman dan juga membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Jokowi berangkat bersama istri, Iriana Jokowi, dan juga rombongan terbatas. Mereka lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten pada Minggu sekitar pukul 10:30. Jokowi diundang Jerman selaku Ketua G7 untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7. Pertemuan juga akan berlangsung di Elmau pada 26 dan 27 Juni 2022. Setelah itu, Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk meminta Zelensky mau membuka ruang dialog dengan Rusia untuk menghentikan perang. Setelah dari Jerman, dia akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya mengajak Presiden Zelensky untuk membuka ruang dialog dalam rangka membangun perdamaian karena perang memang harus dihentikan dan rantai pasokan pangan harus diaktifkan kembali, kata Jokowi. Setelah bertemu Zelensky, Jokowi akan bertolak ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, juga dengan misi yang sama, yakni meminta Putin melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Bapak Jokowi sangat pantas mendapatkan julukan Harimau Jawa karena keberaniannya yang tiada gentar dengan segala mara bahaya. Kalau tempo hari selama ini Bapak Jokowi sering belusukan kemana-mana, dan saat ini beliau berencana berkunjung ke negara Ukraina dan Rusia untuk menamaikan mereka. Ini adalah presiden kita yang kedua yang sangat hebat. Kalau dulu ada Bapak Presiden Soekarno yang juga mendunia karena keberaniannya, dan Pak Jokowi juga sama seperti Bapak Soekarno yang juga tiada gentar dengan segala mara bahaya. Mari kita berdoa bersama-sama semoga misi Bapak Jokowi yang akan menamaikan negara Ukraina dan Rusia bisa berhasil, dan beliau Bapak Jokowi semoga selamat kembali pulang ke Indonesia beserta rombongan dengan tiada halangan suatu apapun. Kita patut bangga kepada presiden kita yang satu ini karena dunia juga mengharapkan daripada misi Bapak Jokowi ini. Maka marilah kita sebagai
harus membantu dengan doa. Semoga Bapak Jokowi berhasil. Dan yang tiada kalah pentingnya, Bapak Jokowi bisa selamat kembali ke Indonesia dengan rombongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.